Janet lahir pada tanggal 19 Juni 1979 di sebuah kota kecil di Virginia. Sejak lahir, dia telah menunjukkan bakat dan semangat yang luar biasa. Dia berasal dari keluarga besar dan di mana dia adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara. Kehidupan di keluarga besar membuat Janet tumbuh menjadi seorang yang peduli terhadap orang lain. Keluarganya adalah penganut Kristen yang taat. Dan sejak kecil, Janet dibesarkan dalam lingkungan yang dekat dengan penuh dedikasi terhadap agama Kristen. Keyakinan itu membuatnya menjadi landasan moral yang kuat bagi dirinya dalam menjalani hidup. Sebagai seorang anak, Janet dikenal sebagai gadis yang percaya diri, ramah, dan mudah bergaul. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Dia tidak pernah membedakan orang berdasarkan seberapa lama dia mengenalnya. Baik teman lama maupun orang asing, bagi Janet itu sama-sama hal yang baik. Sikap itu membuatnya banyak disukai oleh banyak orang. Dia sangat menyukai anak-anak, yang sesuai dengan latar belakang keluarga yang besar. Kecintaannya terhadap anak-anak terlihat dari caranya bermain dan merawat keponakannya. Dia memiliki banyak keponakan, yang sering diajaknya bermain kapanpun dalam ada kesempatan. Momen-momen itu menjadi kenangan yang indah bagi keluarga besar mereka. Lalu, pada tahun 1998, dalam sebuah acara bakti sosial, Janet bertemu dengan seorang laki-laki bernama Raven Abans Rawans. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah cinta mereka yang indah. Ravens adalah pemain sepak bola dari tim pria Universitas Southern Virginia. Kesamaan minat mereka dalam bidang olahraga yang sama menjadi salah satu faktor yang mendekatkan mereka. Dan mereka pun langsung merasa cocok satu sama lain dan mulai menjalin hubungan romantis. Bagi Janet, Ravens adalah sosok yang penuh perhatian dan pengertian. Bagi teman-teman Janet, jelas terlihat bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Ravens. Mereka menggambarkan hubungan Janet dan Ravens sebagai pasangan yang saling melengkapi. Sebelumnya, Janet lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau fokus pada kuliah dan olahraga. Namun sejak bertemu dengan Ravens, hidupnya mulai berubah secara perlahan. Dia mulai memikirkan masa depan yang lebih serius bersama Raven. Raven juga dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Bagi Janet, memiliki pasangan dengan seiman itu adalah hal yang sangat indah. Kesamaan itu memberikan dasar yang kuat untuk hubungan mereka. Setelah 2 tahun menjalani hubungan, Ravens melamar Janet dan mereka pun bertunangan, meski usia mereka sangat muda. Lamaran tersebut diterima dengan penuh kebahagiaan oleh Janet. Saat itu, Janet berumur 20 tahun dengan penuh keyakinan, sementara Ravens baru 19 tahun. Namun Janet bisa menerima pernikahan itu dengan penuh keyakinan. Baginya, cinta mereka adalah sesuatu yang tak tergantikan. Baginya Ravens adalah pasangan yang dia inginkan. Seseorang memahami nilai-nilai dan keyakinan. Hubungan mereka menjadi tanda kalau cinta sejati dapat melampaui segala rintangan. Pada bulan Agustus tahun 2000, Janet dan Ravens meresmikan hubungan mereka dalam upacara pernikahan yang berlangsung di gereja di salah satu kota di Washington DC. Usai menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di Virginia Tenggara dan memulai kehidupan baru sebagai pasangan muda. Bagi mereka, Virginia Tenggara adalah tempat yang tenang dan mendukung untuk memulai keluarga. Mereka menghabiskan waktu awal pernikahan dengan mengenal tetangga dan bergabung dengan komunitas lokal. Setiap akhir pekan, mereka sering mengunjungi taman kota, berbicara tentang impian mereka, dan membayangkan masa depan yang lebih cerah. Janet yang penuh semangat mulai mengisi hari-harinya dengan proyek-proyek kecil di rumah. Di sisi lain, Raven tampak fokus mengajar
peluang karirnya. Namun meskipun tampaknya semua sempurna, keduanya menyimpan kekhawatiran tersembunyi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ketika tawaran pekerjaan datang, Janet sempat ragu untuk meninggalkan rumah pertama mereka. Namun, Ravens berhasil meyakinkan kalau ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Janet akhirnya menyerahkan pada argumen Ravens, meskipun hatinya tetap berat meninggalkan tempat yang telah mereka cintai. Gak lama kemudian, keduanya mendapatkan tawaran untuk bekerja di sebuah toko perlengkapan olahraga. Namun, pekerjaan itu mengharuskan mereka pindah ke Durham, North Carolina. Sebuah keputusan yang menjauhkan mereka dari keluarga dan teman-teman dekatnya. Mereka sadar kalau kepindahan itu akan menjadi tantangan besar, tetapi demi karir, mereka memilih untuk melangkah maju. Mereka pun membereskan semua barang dan pindah ke kota baru itu. Setiba di Durham, mereka membeli sebuah rumah di pinggir jalan. Memulai pekerjaan baru dan segalanya tampak berjalan lancar. Bahkan, mungkin terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Rumah baru mereka itu adalah rumah impian dengan halaman belakang yang luas untuk bermain anak-anak mereka di masa depan. Janet menghabiskan banyak waktu mendekorasi rumah itu, memastikan setiap sudutnya mencerminkan kepribadian yang penuh kasih sayang. Mereka juga memulai membangun hubungan dengan tetangga sekitar, menghadiri pertemuan komunitas dan menghadiri kebaktian gereja bersama-sama. Ravens tampaknya menikmati pekerjaannya di toko olahraga, sementara Janet merasa lebih tertantang dalam pekerjaannya di bidang sebelumnya. Meskipun demikian, Janet merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Ravens semakin sering pulang larut malam, terkadang dengan alasan pekerjaan, tetapi Janet mulai curiga. Janet mencoba mengabaikan firasat buruk itu dengan harapan kalau itu hanyalah pikiran yang terlalu khawatir. Tetangga mereka bahkan sering memuji pasangan ini sebagai gambaran yang sempurna dari pasangan yang sukses. Namun, Janet menyadari kalau apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan isi hati mereka. Jika ditanya kepada teman atau kerabat mereka, kebanyakan akan mengatakan kalau Janet dan Ravens adalah pasangan yang bahagia. Dengan rumah, mobil baru, dan kehidupan yang mapan, mereka terlihat seperti mewujudkan impian banyak orang. Namun seperti yang sering terjadi, kehidupan yang terlihat sempurna dari luar belum tentu mencerminkan kenyataan yang berada di dalamnya. Beberapa tahun setelah menikah, hubungan mereka mulai mengalami keretakan serius. Ravens akhirnya mengatakan kepada Janet kalau ia telah berselingkuh dengan beberapa wanita lain. Dia bahkan mengatakan ingin keluar dari pernikahan tersebut dan sempat meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Pengakuan itu menghancurkan hati Janet. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Janet mencoba mencari jawaban dengan berbicara kepada keluarganya melalui telepon. Tetapi, jarak membuatnya sulit mendapatkan dukungan penuh. Di tengah perasaan bingung, Janet bahkan sempat mempertimbangkan untuk kembali ke Virginia dan memulai hidup yang baru di sana. Namun, ia merasa kalau meninggalkan Ravens bukanlah keputusan yang gampang, terutama karena mereka telah membangun banyak kenangan bersama. Janet pun memutuskan untuk memberi Ravens waktu untuk merenungkan perbuatan. Meskipun sakit hati, ia masih menyimpan harapan kalau Ravens dapat berubah demi keluarga mereka. Ia merasa sangat sakit hati, terutama karena ia mencintai Ravens dan berharap bisa menjalani hidup bersamanya. Namun rasa sedih itu bertambah ketika ia menyadari kalau dirinya sedang mengandung anak pertama mereka. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen yang membahagiakan, terutama bagi pasangan yang mendapatkan keluarga besar. Tetapi, bagi Janet, momen itu justru dipenuhi dengan kecemasan. Ia merasa terjebak dengan dilema, tidak tahu apa bisa memaafkan Ravens dan melanjutkan hidup sendirian,
Kesedihannya itu semakin mendalam karena ia jauh dari keluarga dan sahabat yang biasanya menjadi tempat bersandar. Beruntungnya, beberapa tetangga memberikan dukungan moral dan nasihat. Bahkan, mereka berbicara langsung kepada Ravens, mendesak untuk berubah dan setia kepada istri yang sedang mengandung. Ravens akhirnya berjanji untuk memperbaiki dirinya, dan segalanya tampak membaik setelah kelahiran putra mereka yang bernama Caden pada tanggal 17 Oktober 2004. Setelah kelahiran Caden, Janet merasa harapannya perlahan kembali. Dia mulai merasakan kebahagiaan baru setiap kali memandang wajah bayinya itu. Ravens tampaknya berusaha menjadi bapak yang baik, sering menghabiskan waktu bermain bersama Caden. Janet mengira kalau kehadiran Caden akan menyatukan kembali cinta mereka. Meski ada perubahan positif, Janet masih merasakan ketidakpastian dalam hatinya. Dia sering merenungkan masa lalu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar memaafkan Raven. Setiap malam, Janet berdoa agar keluarganya dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dia juga mulai menulis jurnal untuk mencurahkan perasaannya, sesuatu yang membantunya melewati hari-hari yang sulit. Janet merasa sangat bersyukur menjadi seorang ibu, sesuatu yang telah ia impikan sepanjang hidupnya. Tetapi, meskipun mereka terlihat bahagia dengan kehadiran Caden, pernikahan mereka tidak pernah benar-benar pulih. Janet menjalani hari-hari dengan ketidakpastian, yang membuatnya bertahan dalam rasa cinta kepada putranya, meskipun hidup penuh tantangan. Sebelumnya, Raven sendiri adalah pria yang hidup penuh dengan tragedi. Setelah istrinya Janet ditemukan habis secara brutal pada tahun 2005, Raven melanjutkan hidupnya dengan pindah ke Salt Lake City di negara bagian Utah bersama putranya bernama Caden. Di sana dia bertemu dengan Vanessa Pond, seorang ibu tunggal yang awalnya tertarik pada perhatian dan keramahan Ravens. Hubungan mereka berkembang pesat, hingga mereka bertunangan dan menikah pada tahun 2008. Namun, Vanessa segera menghadapi sisi gelap Raven, termasuk perilaku kasar dan manipulatif yang membuat mereka merasa takut dan keselamatannya. 4 bulan setelah pernikahannya, Vanessa meninggalkan Ravens dan mulai berbicara secara terbuka tentang pengalamannya. Selama hubungan dengan Vanessa, Ravens terus mencoba membersihkan namanya dari tuduhan terlibat dalam kematian Janet. Dia memberikan wawancara dan menyalahkan pihak berwenang atas kurangnya kemajuan dalam kasus itu. Namun Vanessa menemukan kebenaran mengerikan tentang bagaimana Janet meninggal dan mulai curiga terhadap Ravens. Kejadian-kejadian yang terjadi selama pernikahan, termasuk ledakan kemarahan Ravens yang mengarah pada kekerasan fisik, semakin memperkuat kecurigaannya. Vanessa akhirnya menyampaikan kekhawatiran kepada masyarakat, mengatakan ketakutan terhadap aksi Ravens dan potensi bahaya bagi orang lain. Lalu gak lama muncul seorang detektif bernama Charles Soule, membawa harapan baru bagi penyelidikan kasus Janet. Detektif Soule menggali lebih dalam bukti-bukti lama, termasuk panggilan 911 Ravens yang kontradiktif. Dan panggilan itu, Ravens menyebutkan kalau Janet ditembak meskipun faktanya dia tewas karena luka tusukan. Soule juga memanfaatkan sifat narsis Ravens dengan memancingnya dalam percakapan panjang untuk mencoba mendapatkan petunjuk. Penyelidik ini mengatakan sejumlah ketidakkonsistenan dalam cerita Ravens. Meskipun bukti forensik seperti sidik jari dan jejak kaki di tempat kejadian tetap tidak cukup untuk mengaitkan secara langsung dengan kejahatan itu. Vanessa yang awalnya percaya pada Ravens merasa kecewa dan takut setelah mengetahui sisi gelapnya. Keberaniannya berbicara di depan umum tentang pelecehan yang dialami memicu perhatian baru pada kasus Janet. Pernyataan Vanessa, penyelidikan Charles Soule, memperlihatkan lebih banyak
sisi kompleks dari Ravens yang mencoba mempertahankan citra sebagai korban salah tuduh. Namun bukti-bukti baru ini menjadi langkah penting dalam upaya mencapai keadilan bagi Janet, membuka tabir untuk menutup kasus yang sebelumnya tertutup sekian lama. Selama proses penyelidikan, lebih banyak bukti muncul yang menunjukkan perilaku mengontrol dan temperamen dari Raven. Sahabat Janet mengatakan kalau Janet pernah mengungkapkan ketakutan akan suaminya. Sementara saksi lain yang bernama Annabelle Hava menceritakan hubungan rahasia dengan Raven yang penuh dengan manipulasi. Annabelle bahkan sempat mencoba meninggalkan bukti DNA di mobil Ravens. Karena merasa nggak aman, mantan tunangan Ravens, Vanessa, memberikan kesaksian emosi tentang ancaman fisik yang pernah dia terima darinya. Sementara itu, teman dekat Janet bersaksi kalau Janet merasa stres karena kehamilan keduanya yang khawatir akan reaksi negatif dari Raven. Lalu nggak lama, Ravens pun ditangkap pada bulan Februari 2010 atas tuduhan penghabisan tingkat pertama, meskipun bukti fisik terhadapnya terbatas. Jaksa berhasil menunjukkan pada perilaku manipulatif dan kekerasan yang mendukung teori penghabisan Janet direncanakan. Persidangan berlangsung pada tahun 2013. Di ruang sidang dipenuhi keluarga, teman, dan masyarakat yang ingin menyaksikan jalan kasus yang penuh drama itu. Bukti tidak langsung, termasuk temuan lensa kontak dan kesaksian emosional dari saksi-saksi menjadikan elemen kunci dalam mengatakan kebenaran dan memberikan keadilan bagi Janet. Raven memberikan keterangan yang membingungkan terkait malam penghabisan Janet. Ia memberitahu polisi kalau Janet sudah meninggal saat ditemukan. Tapi kepada Michael Guzman, yang juga merupakan teman gerejanya, ia mengatakan Janet sempat bertanya mengapa dia merasa sakit sebelum akhirnya meninggal. Pembelaan memanfaatkan gak konsistennya itu mendukung teori bahwa ada penyusup yang menyebabkan kematian Janet. Mereka menunjukkan jejak kaki berdarah yang tidak cocok dengan milik Raven, serta memperkenalkan mantan pacar Janet yang bernama Scott Hall untuk memberikan kesaksian. Namun bukti email dianggap ganjil. Ada percakapan genit antara Janet dan Scott tidak cukup menggambarkan Janet secara negatif, terutama karena hubungan mereka telah berakhir jauh sebelum Raven hadir. Lalu, vonis pun dibatalkan karena hakim tidak mencapai kesepakatan dengan suara 11-1 untuk vonis bersalah. Persidangan kedua dijadwalkan pada Maret 2014, tetapi Raven mengajukan pembelaan Alfred, mengakui kalau ada cukup bukti untuk menghukum tanpa mengaku bersalah. Dan pembelaan ini, ia hanya menerima hukuman antara 95 hingga 123 bulan penjara, dengan pengurangan 4 tahun yang telah dijalani. Dalam sidang, Raven mengaku kalau ia menerima pembelaan ini untuk menghindari hukuman seumur hidup, sambil tetap tegas kalau ia tidak bersalah. Raven pada akhirnya dibebaskan dari penjara pada Natal 2017 setelah menjalani hukuman dan kini tinggal di Utah. Kebebasannya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Janet, merasa keadilan yang belum sempat ditegakkan. Vanessa, mantan istrinya Raven, mengatakan kalau ini merasa kecewa, menyebut hasil kasus ini jauh dari keadilan. Sebagian besar keluarga korban berharap ada akhir yang memberikan rasa lega, tetapi kasus Janet berakhir tanpa rasa puas, meninggalkan keluarga dan teman-teman dalam keputusasaan. Hingga hari ini, Raven tetap mempertahankan kalau dia nggak bersalah, sementara banyak yang masih percaya kalau ia bertanggung jawab atas kematian Janet. Sementara teori tentang penyusup acak tetap menjadi argumen pembelaan. Tidak ada barang lain yang hilang selain laptop yang dicadangkan datanya 1 hari sebelum penghabisan.
kasus itu akan tetap menjadi misteri. Tidak tahu pasti siapa yang menghabisi Janet selama ini. Memunculkan pertanyaan apakah keadilan benar-benar terwujud, atau jika kebenaran tentang malam tragis itu akan selamanya terkubur bersama Janet.